Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum tawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu saya ingkang Allah hormati, ingkang kula muliaken,
Halaman pinten wajibipun? Halaman 55. Nggih. 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin amma ba'du. Fi daraini amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Faslun halaman 55. Menawi kepengker sampun bahas masalah niat. Tsumma syurutun niyatu inturidi fasab'atun atat bi baitin wahidi haqiqatun hukmun mahalun wa zaman dan seterusnya. Sekarang faslun utawi kikono fasal swiji fi syurutit takbiratil ikhrami tetap ing dalam mertelaake piro-piro syarate takbiratul ikhram. Syurutut takbiratul ikhrami utawi piro-piro syarate takbiratul ikhram iku sittata asyara. Iku sittata asyara ana 16. Orang bertakbiratul ikhram itu syaratnya ada 16. Lagi takbir tok niku lho syarate ana 16. Nek ngono salat yo gak gampang. Ngoten lho maksudipun. Bisa membedakan toh takbiratul ihram sama takbiratul intikal. Takbir dalam salat itu ada dua. Yang pertama takbiratul ihram untuk memulai salat. Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram, permulaan salat. Kalau pindah-pindah rukun dari rukun satu ke rukun yang lain itu namanya takbiratul intikal. Yang pertama antaqa ing yen to tumiba apa takbiratul ihram tumibane iku halatal qiyami ing dalem nalikane ngadeg. Orang bertakbiratul ihram sudah dalam keadaan benar-benar berdiri. Jadi wong salat niku nek takbiratul ihram harus posisinya dalam posisi sudah benar-benar berdiri fil fardhi ing dalam salat fardu. Salat wajib, salat maktubah 5 waktu itu salatnya kan wajib dengan berdiri. Maka ketika melakukan takbir, takbiratul ihramnya harus sambil berdiri halatal qiyam. Nek dereng ngadeg sempurna berarti belum bisa. Dereng ngadeg sempurna terus takbir itu biasanya di salat apa? Ngadege rong patek jejeg wis takbir. Salat napa? Tarwih. Imame salat rukuk ngadeg karo kerengkangan Allahu Akbar. Kan enggak bisa itu. Posisi takbir harus benar-benar sudah berdiri. Ini enggak boleh orang takbir dari kerengkangan bangun regakno mengejar imam biar tidak telat terus takbir, maka tidak diperkenankan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa antakuna lan yen ana apa takbir ana iku bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Yang kedua takbir dilakukan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Harus dengan bahasa Arab. Mboten pareng dipun ganti mawi basa Jawa. Pangeran mau gede enggak boleh. Nggih toh. Nggih. Makanya dulu kan sudah pernah ada itu. Salat dialih bahasakan dengan bahasa Indonesia. Di mana? Di Malang. Salat dengan bahasa Indonesia. Wong aneh-aneh. Ya. Makanya salat takbir itu harus dengan bahasa Arab.
boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Allah Maha Agung. Utawa nggo basa Jawa ngoko Gusti pangeranku Maha Gedhi, enggak boleh. Wa antakuna lan yen ana apa takbiratul ihram ana iku bilafzil jalalati kelawan lafaz jalalah. Takbiratul ihram itu harus dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah niku napa? Lafaz jalalah niku lafaz yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Lafaz jalalah niku tertentu, alif, lam, ha, Allah. Itu namanya lafaz jalalah. Ya. Lafaz jalalah. Bilafzil jalalati kelawan lafaz jalalah. Wabil lafzi akbaru lan kelawan lafate akbar. Lafat jalalah karo lafat akbar berarti kalimat takbir niku Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak demikian? Allahu A'zam. A'zamun maknanya gede. Bagaimana dengan Allahu A'zam? Nah, maka di sini ditertentukan bahwa takbirnya untuk sholat adalah lafaz jalalah dan lafaz akbar. Allahu Akbar. Yang berikutnya wa tartibulan tertib bainal lafdho ini ing dalam antarane lafaz loro. Syaratnya orang takbir antara lafaz kedua-duanya harus tertib. Tertib itu bagaimana? Tertib itu terus menerus. Ya. Tertib itu sebenarnya kalau tertib itu bukan begitu. Definisi daripada tertib itu apa? Definisi daripada tertib yang kemarin. Kemarin kan sudah itu. Pun lali. Pun lali nggih. Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Berarti Allahu Akbar itu namanya tertib. Tidak boleh dibalik. Akbar Allah. Tidak boleh. Ya, itu melafatkan takbir seperti itu. Tartibulan tertib bainal lafdho ini yang dalam antarane lafat loro. Syarat berikutnya orang melakukan takbir wa alla yamudda lan yen to ora ndawaake sapa wong kang salat hamzatal jalalati ing hamzae lafaz jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Lafaz jalalah tadi apa? Lafaz Allah. Hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, tidak boleh. Pak, masa gak boleh Pak? Kan menyesuaikan dengan irama musiknya. Wah, nek wong salat nganggo musik bareng. Lah takbir kan juga ada yang pakai musik. Takbir kadang-kadang disertai dengan tabuhan musik. Kapan takbir itu? Takbir hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah Allahu Akbar. Kenapa toh Pak kok enggak boleh? Karena merubah makna. Jadi Al-Quran itu diperintahkan kita membacanya itu warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran harus dengan tartil. Kalau tidak tartil itu bisa merubah makna dari yang kita baca. Kalau Allah hamzahnya kita baca pendek, Allahu utawi Gusti Allah iku akbarun maha besar. Tapi kalau A-nya panjang Allahu Akbar, ini menjadi pertanyaan, menjadi kalimat tanya. Apakah Allah itu akbaru maha besar karena membaca hamzahnya panjang? Itulah fungsi daripada kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apabila salah
sedikit saja bisa merubah makna yang kita baca. Makanya ikuti terus, dikarenakan di sini banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan sholat. Basa Jawa mawon niku nggih benten Bu. Beda a i u e o niku artine pun beda. Ambal, diambal diapakna Bu? Diambal, dibaleni. Ambil, dijopo. Umbul, umbel. Sing bedane apa? Ambal, ambil, umbul, umbel. Yang membedakan a, i, u, e, o. Makanya baca Al-Quran pun juga demikian. Salah dalam membaca nanti juga akan terjadi perbedaan daripada arti. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa alla yamuddalan yento ora ndawakake sapa musolli hamzatal jalalati ing hamzah lafaz jalalah. Wa adamu ba'iha wa adamu maddi ba'i akbarin lan ora ana ndawakake ba'i lafaz akbar. Tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu akbar. Ini juga tidak boleh. Napa kathah ngoten niku banyak. Kadang-kadang malah bukan makmum, bukan jamaah niki imam. Imam musola, imam masjid menjadi pimpinan sholat tapi belum paham tata cara membaca takbir. Takbir baca Allahu Akbar. Tidak Bu, tidak boleh. Seperti sering kita dengar di kalangan warga kita ketika membaca surat Ikhlas, itu juga membacanya tidak tartil. Qul Allahu ahad, Allahu somad. Kan keliru begitu Mas. Karena apa? Memanjangkan memnya lafaz atau memanjangkan huruf-huruf, dua huruf terakhir sebelum waqaf. Wa adamu maddi ba'i akbarin, dan tidak adanya memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu akbar tidak boleh. Wa la yushaddidal ba'i ba'a wa la yushaddidal ba'a lan ora kena nasjid bae lafaz akbar. Allahu akbar tidak boleh. Wa alla yazida wawan lan yen ta ora nambahi sapa musolli wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa wawu kang urip bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro. Antara Allah dan akbar tidak boleh ditambah wawu mati atau wawu yang urip. Contone wawu mati Allahu akbar, setelah ha ada wawu, itu tidak boleh. Atau ditambah dengan wawu yang hidup Allahu akbar, ini yang umum. Sing umum Allahu akbar, wakbar, Allahu akbar, ada wawunya yang hidup. Makanya nek takbir sing hati-hati, diteliti tenan Allahu akbar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa alla yazidal nyento ora nambahi sapa musolli wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalem sadurunge lafaz jalalah. Qoblal jalalati ing dalem sadurunge lafaz jalalah. Tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz jalalah. Lafaz jalalah Allah ditambah wawu sebelumnya menjadi wallahu akbar. Tidak boleh. Loh, sedemikian telitinya
Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penjelasan ini gunanya ulama-ulama madhab itu seperti ini. Gunanya ulama-ulama madhab dalam menciptakan fikih itu seperti ini, biar ada kehati-hatian, Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Berikutnya wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri, dan tidak adanya wakaf antara dua kalimatnya takbir. Tidak adanya wakaf atau pemberhentian, waktu berhenti antara melafadzkan dua takbir. Tidak boleh Allah terdiam, Hu Akbar tidak boleh, harus Allahu Akbar. Yang nggak boleh ada pemberhentian di situ, Allahu Akbar, tidak boleh. Padahal kita sering seperti itu, pengennya mengkhusuk-khusukkan Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ingin khusyuk sholatnya, tapi jadinya malah melakukan kesalahan. Makanya juklaknya orang sholat itu juga harus kita pelajari. Ini namanya kan juklak, Bu, petunjuk pelaksanaan sholat ya, atau petunjuk teknisnya orang melakukan sholat. Wakfatan kelawan wakaf tawilatan kang dawa wala qasirotan, lan ora wakaf kang cendek. Tidak boleh berhenti antara Allahu Akbar tadi dengan berhenti yang lama atau berhenti yang cuman sebentar. Allahu Akbar juga tidak boleh, atau Allah terus diam dhisik suwi lagi muni Hu Akbar, ini juga tidak boleh. Sedikit saja tidak boleh, apalagi panjang. Allahu Akbar tidak boleh seperti itu. Bagaimana? Harus tetap Allahu Akbar. Lah paling pendek yang diperbolehkan itu orang untuk tanafus, mengambil nafas itu boleh. Wonge lara menggeh-menggeh wonge. Ambekane takbir gak bisa runtut. Allahu Akbar. Boleh kalau seperti itu, bukan termasuk mutus, dikarenakan adalah untuk mengambil nafas. Untuk mengambil nafas itu yang diperbolehkan. Pon wa ayusmi alan yento krungu sapa wong nafsahu, wa ayusmi alan yento aweh krungu sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong jami'a hurufiha, ing sekabehane hurufe takbiratul ihram. Orang takbir telinga sendiri harus mendengar semua hurufnya, dari Allahu Akbar kupinge dhewe kudu krungu. Misalkan yang satu tidak dengar, ya nggak boleh. Allahu Akbar, aneh keri ning ndi mau. Mestinya kan Allahu Akbar. Ketika takbir ternyata enggak seperti itu. Allahu Akbar. Tidak boleh. Semuanya harus terdengar oleh telinga sendiri. Atau yang lafaz Allah dibaca keras, yang akbarnya dibatin. Allah. Umum enggak seperti ini? Banyak enggak yang melakukan seperti ini? Banyak. Kapan? Sholat isya, apalagi sholat subuh campur-campur karo ngantuk, mripat rong patek beber, sholat subuh cek aras-arasan ngomong rong ngopi karo ngantuk. Allah saja wis kabotan lek ngomong roro sendagep, jadi nggak ada takbirnya, maka tidak boleh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain. Wa dukhulul waqti lan manjinge wektu fil muaqqati ing dalem salat kang duweni wektu. Jadi takbir itu dilakukan ketika sudah memasuki waktunya salat
yang dikasih waktu seperti sholat zuhur. Sholat zuhur majinge jam 12, maka pas jam 12 itu sudah takbir Allah boleh. Misalkan majinge zuhur itu jam 12, jam 11 lebih 59 takbir, maka tidak boleh karena belum masuk waktunya zuhur, kan begitu. Pengennya sholat zuhur tapi takbirnya di waktu zuhur yang kurang setengah menit misalkan atau 1 menit, itu yang tidak diperbolehkan. Napa enten to Pak wong sholat niku rung manjing wektune kok sholat banyak? Siapa niku sing paling kathah? Para ibu-ibu muslimah, orang-orang yang ahli melakukan sholat, ahli sholat, wong sing sholat niku tertib tapi penggaweane ning pasar. Selak blonjo. Nggih, lho saestu niku. Kula mboten ngomong bari mboten. Karena di tempat-tempat yang lain seperti itu. Tak takoni ketika orang kadang para pedagang yang dari jamaah pengajian selain sini kan sering saya tanya, "Bu, jenengan bidal teng peken jam pinten?" Nggih kadang nek ngeten iki nggih jam sekawan kurang seprapat, nggih pokoke subuh awal niku lho Pak kan kula budal. Lah terus nek caramu sholat ki piye? Nek mu sholat piye ning omah, ning pasar atau teko kompi kono mandeg terus sholat? Mboten Pak kan kula sholate teng omah. Lah niku lho Pak kan kula nate ngoten niku. Lah tak kira wis manjing subuh Pak kan kula niku sholat. Ternyata sebelum manjing subuh sudah melakukan sholat. Sholat mergano selak. Lah niku Pak kan kula selak kesusumke dagangane selak telas. Jadi dia sebelum masuk subuh sudah melaksanakan sholat subuh. Terus ngonten iku dos pundi? Ya sholatnya wajib diulang, nggak boleh seperti itu. Harus sesudah masuk waktu subuh. Jadi pancen nek wong sholat sing nggon kesusu niku enten. Terutama sekali sholat kesusu niku sholat subuh. Siji sing neng pasar kesusu selak budal neng pasar, sing ngantuk selak kesusu pengen turu meneh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Fil mu'aqqad wa iqauha utawi tumibane takbiratul ihram iku halal istiqbali nalikan ing dalem tingkah madhep. Wa iqauha lan nibaake takbir wa iqa'uha lan nibake takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah madhep. Takbiratul ihramnya sudah menghadap kepada kiblat. Ya contohnya seperti tadi, enek wong takbir urung adek wing wis takbir, cek keringkangan mau berdiri sudah melaksanakan takbir, itu rawan tidak sah takbirnya. Karena belum posisi berdiri atau belum menghadap kiblat. Jadi wong takbiratul ihram itu setelah benar-benar orang itu menghadap kiblat. Enggak boleh lagi seperti ini tertakbir Allahu Akbar, enggak boleh. Tapi benar-benar sudah kondisi siap berdiri dan sudah menghadap kepada kiblat. Ya. Ketika benar-benar sudah menghadap kiblat baru bisa melakukan takbiratul ihram. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa la yukhilla lan yen ta ora nacatake sapa wong biharfin kelawan huruf siji min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Tidak boleh merusak huruf satu saja dari hurufnya takbiratul ihram. Ya, tidak boleh merusak itu bagaimana? Artinya kita tidak membunyikan satu huruf saja daripada hurufnya takbiratul ihram. Allah Akbar, haknya di mana? Maksudnya kan Allahu Akbar, dibaca Allah Akbar, di mana haknya? Nah, ini maksudnya tidak boleh merusak satu huruf pun dari hurufnya takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil makmumi lan oleh ngakhirake takbiratul ihrame makmum
an takbiratil imami, saking takbiratul ikhrame imam. Makmum tidak boleh mendahului takbiratul ikhramnya imam. Kalau membersamai bagaimana? Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya ikut Allahu Akbar. Nek bareng bagaimana? Kalau bareng-bareng hukumnya makruh. Kalau mendahului malah tidak sah, tidak boleh. Imam sih lagi ngadeg sama takbir sih Allahu Akbar, gak boleh. Kalau bareng bagaimana? Hukumnya makruh, makruh yang tahrim, memper haram. Ini tapi kemampuan orang sholat di masing-masing tempat itu kan beda-beda. Kemampuan melakukan sholat di masing-masing tempat itu kan beda-beda. Lah nek kula yang jaler sering melihat orang yang belum bisa melakukan sholat, istilahnya sholatnya elu-elunan. Mestinya kan orang sholat itu orang yang mengerti, ketika kita melakukan sholat kita diperintahkan mengerti syarat rukunnya sholat. Teng masjid itu kathah Bu nek Jumat niku wong sholate elon-elon. Apapun yang dilafatkan oleh imam, makmum selalu menirukan. Imamnya takbir yo langsung takbir Allah, pokoknya bareng Allahu Akbar. Nek maca yo gayane melok imamnya pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nginseng terus ning bacanya. Karena apa? Keilmuan tentang sholatnya masih dipertanyakan karena kurang mampu untuk bisa melakukan sholat dengan mandiri. Makanya sebenarnya orang sekarang itu banyak yang mampu melakukan sholat bukan karena tahu syarat rukunnya sholat, tapi karena pernah melihat orang sholat. Ini jadinya akan lain. Pon qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Kalau takbir tadi syaratnya ada 16. Sekarang berikutnya di halaman 57. Nanti pertanyaan yang nggak paham ditanyakan. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Mbak ini maca Fatihah niki yo gampang-gampang angel ya. Kita hafal dengan Fatihah saking seringnya kita mendengarkan orang membaca Fatihah. Ternyata membaca Fatihah pun itu ada syaratnya. Surutul Fatihati utawi piro-piro syarate maca Fatihah. Syarate Fatihah iku asyrotun ono 10. Syarat membaca Fatihah itu ada 10. Pak syarat-syarat sak mono kae, syarate niat, syarate takbir, syarate kok akeh men syarat nek ngapalno piye rasa mbok apalno mboten apal ya. Enggak usah dihafalkan nek mboten hafal. Yang penting kita titen. Syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate maca Fatihah iku asyrotun ana 10. Yang pertama adalah at-tartibu. Nyatane tertib. Tartib itu apa? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu harus lebih dahulu daripada maliki yaumiddin. Ya seperti urut lah, urut tartib niku urut. Yang berikutnya wal mualatu, dan nuli-nuli terus menerus membaca Fatihah tidak boleh diputus, harus terus menerus sambung menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lah yang tidak terus menerus bagaimana? Imame macane lah kok surate surat Naba sing diwaca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Imame maca surat Naba. Salat waktune salat subuh pisan. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun anin naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Makmume lagi maca Fatihah tapi dicicil sithik-sithik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wis kira-kira oleh setengah menit lagi terusno Ar-Rahmanir-Rahim. Meneng neh. Terus suwi terus neh Malik Yaumiddin. Itu tidak boleh. Membaca Fatihah harus terus menerus. Membaca Fatihah boleh diputus di tengah jalan, penyebabnya ada dua. Membaca Fatihah diputus di tengah-tengah ayat, disela-selani di tengah-tengah ayat, itu penyebabnya ada dua. Satu, karena menjawab aminnya imam. Gitu, sampai teko jenengan lagi teko ihdinas siratal mustaqim. Lah kok imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum disunahkan menjawab amin. Amin. Lagi terus no ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Fatihah maca Fatihah panjenengan niku mandeg oleh disela-selani dengan dua alasan. Yang pertama, jawab aminnya bacaan Fatihahnya imam. Kene lagi mulai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lah kok imame baladzalin ya terus amin. Kene lagi terus no Ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lagi terus no Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Itu pertama. Boleh nyala-nyalani seperti itu. Yang kedua, menjawab wahingnya tetangga kita yang sedang wahing. Wahing bahasa Arabnya apa? Bersin. Bahasa Jawa ini gebres. Nah, tapi gebres sih biasanya sapi. Ya kita langgeta nek menungso sirah nek ndas wedhus. Nah, nek Kanjeng Nabi mustaka ya. Nggih mboten? Nggih, Kanjeng Nabi suku ampean ya. Nggih ta, suku Kanjeng Nabi ampean kita manusia ya, sikil apa? Sikil itu antara umum antara manusia dan hewan, sikil teracak wis mesti sih sikil wis mesti kewan. Jadi menjawab atisnya wahingnya orang yang sedang wahing. Jenengan ate jawab mboten Bu? Kita lagi sholat teko ihdinas siratal mustaqim. Lah kok tanggane iki wahing kek cing. Nah, pripun Bu wahing ke pripun? Kek cing. Maka kalau dia membaca alhamdulillah di sini mendoakan yarhamukallah. Terus yang wahing menjawab lagi napa? Yahdikumullah. Krungu wahing sing wahing alhamdulillah, sing krungu wahing yarhamukallah. Mergane didongakno yarhamukallah, terus yang wahing ganti mendoakan yahdikumullah. Jadi dalam sholat nek krungu wahing jawaban. Nah, tapi jawabnya seperti itu. Wajing alam yarhamukallah cukup. Nah, jadi terus meneruskan bacaan Fatihah. Fatihah belum selesai, ada tetangga kita sholat wahing, kita diperintahkan untuk mendoakan. Itu alasannya cuma dua itu. Fatihah boleh berhenti di dalam sholat, ya, bukan maksud untuk memutus, tapi karena hajatnya pertama adalah menjawab aminnya imam, yang kedua adalah menjawab wahingnya tetangga kita yang lagi wahing, atau bersihnya tetangga kita yang lagi bersin, atau bahkan diri kita sendiri yang bersin.
atau diri kita sendiri yang bersin. Lagi teko iya karena abdu iya karena saini beler terus wahing wajib. Apakah batal sholat? Tidak, langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan meneruskan bacaan Fatihah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa mura'atu hurufiha lan ngreksa pira-pira hurufe Fatihah. Semua hurufnya Fatihah harus dijaga. Wa mura'atu tasdidati lan ngreksa tasdide Fatihah. Mulai hurufnya dijaga, tasdidnya juga dijaga. Kehilangan satu huruf dalam bacaan Fatihah, kehilangan satu tasdid dalam bacaan Fatihah, rakaat Fatihah, terus ingat di rakaat berikutnya, maka wajib mengganti satu rakaat lagi. Angele teng mriku. Dadi nek jenengan maca Fatihah kok hurufe ana sing ilang sitok. Maka ketika jenengan di akhir itu ingat, lho kemeng kok hurufe Fatihah gak tak waca satu. Maka dia wajib mengganti satu rakaat lagi. Maka membaca Fatihah ini hukumnya bisa menjadi wajib di dalam sholat, baik penjenengan itu menjadi imam atau menjadi makmum. Ini lho repote niku. Repote kita berjamaah dengan orang yang sholatnya super cepat ketika seperti sholat tarawih dan seterusnya. Maka wajib menjaga hurufnya Fatihah dan menjaga tasdidnya Fatihah. Wa alla yaskutalan yen ta ora kena meneng sapa musolli sapa qariul Fatihah wong sing maca Fatihah dalam salat tadi tidak boleh memutus diam saktatan kelawan meneng tawilatan kang dawa wala qasiratan lan ora kena mutus kang pendek. Membaca Fatihah harus tartib ya, muwalah. Tertib niku mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Mualah itu sambung menyambung, terus sambung menyambung. Tidak boleh berhenti yang lama ataupun berhenti yang sedikit dengan tujuan memutus bacaan Fatihah. Berhenti lama dengan tujuan memutus bacaan Fatihah, atau berhenti sejenak dengan niat memutus bacaan Fatihah. Niat memutus itu termasuk leren niku. Leren. Mandak imam cek dawa. Fatihah tak wacane separo sik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus meneng sik. Imam arep rukuk lagi terusno ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu berarti niatnya memutus, itu yang tidak boleh. Memutus di waktu yang panjang atau waktu yang sedikit, memutus bacaan Fatihah tidak boleh. Boleh memutus panjang, tapi memang bukan berniat untuk memutus bacaan Fatihah. Tetap boleh. Seperti orang sholat tengah-tengah membaca Fatihah angop. Nggih. Jenengan nate mboten? Penggaweane mboten dipun nate, Pak. Kula angger salat mesti angop. Loh kan tiang niku sebenarnya angop niku pertanda tidak serius. Angop pertanda tidak khusyuk. Angop pertanda tidak serius. Wong niku nek serius ora kok berangop, Pak Bu. Tapi bos semono wong salat kadang-kadang pangga angop, pas gelayar kelingan ngantuke terus dijak karo ngantuk dijak angop. Gitu. Wong ngantuk barang itu kan pertanda tandane wong gak khusyuk to, Bu. Makanya jenengan aja ngantukan. Ngantuk tandane ora serius. Teko nang majelis taklim turu. Berarti ora serius. Nek pancen serius kan gak mungkin untuk dia itu ngantuk ya.
Ya. Di sini juga seperti itu. Tidak boleh berhenti yang sedikit atau berhenti yang lama dengan niat memutus. Kalau lama dengan niat tidak memutus karena gharat, mergakno sejo, karena darurat, maka diperbolehkan. Lagi teko iya karena butuh, wah iya karena angop yang tidak membatalkan sholat itu angop yang tidak menimbulkan suara. Tapi nek angop jenengan bersuara, ya Allah, bisa jadi batal. Iya karena butuh ayo. Ngantuk. Terlagi ihdinas siratal mustaqim. Lah mari nek hahaha barang belum. Lah nanti akan saya terangkan masalah batuknya dulu ya. Jadi angop ini ya, jenengan angop ke dalam sholat cukup nek jenengan saged jenengan empet tidak sampai apa ya mengo. Kalaupun mengo jangan bersuara. Sing mari batal niku kan suara. Itu bisa membatalkan sholat. Terus lagi menjeda Fatihah, ya memutus Fatihah tapi dengan tidak niat untuk memutus karena adanya gharat, karena batuk yang terpingkal-pingkal. Nah tengok ini nggih, watuk kepingkal-pingkal, mbuh keselek napa niku jenenge. Watuk watuk. Apakah watuk itu membatalkan sholat? Tidak. Batuk. Tapi memang suaranya batuk. Ya pancen ya batuk, penyebabnya batuk. Ya itu tidak membatalkan. Watuk yang terpingkal-pingkal itu tidak membatalkan sholat, asalkan dalam posisi tetap tidak merubah gerakan, tidak merubah penghadapan kepada kiblat, ya seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Tekon iki mau. Wa qiraati kulli ayatiha, berikutnya. Lan maca saben-saben ayate Fatihah. Membaca Fatihah semuanya dibaca. Minha iku setengah saking ayat al basmalatu utawi basmalah. Bismillah termasuk wajib dibaca ketika membaca Fatihah. Itu madhabnya Syafi'i. Karena menurut madhab Syafi'i, Fatihah Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Lah Sabul Masari itu bagaimana? Teko ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Bismillah ketut niku oleh pitung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat menjadi 7 ayat. Lah untuk versinya Muhammadiyah ora atik bismillah. Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu perbedaannya menghitungnya ayatnya yang tidak sama. Menawa mawon niku menawa nggih, menawa. Ini kok realnya saya kurang mendalami ya. Jadi 7 ayat itu perbedaannya di mana yang dibaca. Jadi minha dari basmalah, dari bacaan basmalah. Basmalah termasuk ayat atau termasuk bagian daripada ayat
surat Al-Fatihah. Makanya dalam baca surat Al-Fatihah dikarenakan menjaga tasjid, menjaga huruf, tidak boleh putus-putus ya, semuanya terus pantau dengan baik. Itu sudah dibesarkan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk baca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Ya. Bacaan yang tidak tartil banyak. Ya, mocone cawepet sampai mboten genah, padahal membaca cepat itu pasti merubah makna. Kadang-kadang maca Fatihah niku ambekan mlebu metu dienggo maca kabeh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak wong megeh-megeh salat membaca Fatihah dalam tarikan nafas masuk dan keluar dibuat membaca semua, ya tidak boleh. Membaca Fatihah harus dengan tartil, dengan pelan. Itu syaratnya seperti itu membaca Fatihah. Membaca sendiri apabila cepat sudah barang tentu akan merubah daripada makna. Nggih. Jenengan nek maca Fatihah seneng alon apa cepet? Jenengan nek zikir sering pelan apa cepat? Cepat itu merubah makna, Bu. Kebanyakan seperti itu. Seperti orang berzikir menyebut asmane Allah. Wes, sekarang bar salat kita pada umumnya pada zikir ya. Baca tasbih. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar berapa? Niku jenengan nek mau alon-alon apa cepat? Hah? Cepat. Ilahi Rabbi Maulana subhanallah subhanallah. Bukan subhanallah lagi yang dibaca. Jajal tau? Nggih tau? Maca subhanallah kecepatan. Ilahi Rabbi Maulana subhanallah 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 subhanallah. Kurang cepat cepatnya. Subhanallah bla 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 bla. Iki nek diputar alon-alon. Subhanallah subhanallah bla 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 bla. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Cepat itu. Jenengan kadang-kadang kan kurang terima cepatnya. Allahu Akbar Allahu Akbar bukan berbunyi Allahu Akbar lagi. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nanti bacanya sudah enggak alhamdulillah lagi. Alhamdulillah mendelah. Alhamdulillah bisa menjadi mendelah. Makanya jenengan hati-hati ngoten kowe ning ati njaluk anteng ya wiridan kecepatan kabeh macane padha kleru kabeh. Makanya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil dan benar. Apapun baca Fatihah juga seperti itu, menjaga semuanya harus dijaga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa ta'ulubihi wa bi asrari fi daraini amin. Wa adamul lahni lan ora anane pepelon. Membaca Fatihah tidak boleh untuk dibuat mainan. Lahan niku digepelon-pelon. Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir nerana putune. Sampeyan salat, lah kok macane Fatihah nerana putune. Cah cilik bayi nek kon muni Ar-Rahman Ar-Rahim kan rupa isa. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melok putune enggak boleh. Ya, makanya tidak ada lahan niku pepelon. Pepelon itu membaca hurufnya Fatihah dengan pelo-pelo ya. Padahal baca Al-Qur'an itu sulit. Saniki contoh gampang mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra niku nek jatuh setelah Fathah maka ra-nya harus dibaca tebal. Ra yang jatuh setelah fathah atau domah maka ra-nya harus dibaca tebal. Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ra tebal. Tapi kalau ra jatuh setelah kasroh maka ra-nya dibaca tafkhim, tipis. Diwaca apa?
Tipis itu tafkhim atau tarkik? Lali aku. Tafkhim ya dibaca tipis. A'udzu billahi minasyaitonir tipis. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, banter. Keliru. Wah. Bismillahirrahmanirrahim, banter, keliru di dalam tatanan membaca surat ayat Al-Quran. Ro nek jatuh setelah doma atau fathah, roknya dibaca tebal. Allahu Akbar. Mergano nyapa kok roke ketok tenanan, mergano jatuh setelah fathah. Makanya jenengan tahsin Al-Quran itu penting, ikut di masjid jamek nganjuk setiap hari. Itu kakak saya yang pertama nih, sing mucal teng masjid jamek setiap hari tahsin Al-Quran, itu kakak saya yang pertama. Bu Badi, mungkin kabarnya wong Candirjo juga ada yang ikut, tahsin Al-Quran, tapi kabarnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Wa antakuna lan yen ana apa wacan Fatihah ana iku halatal qiyami ing dalem nalikane ngadeg, fil fardhi ing dalem salat fardu. Membaca Fatihah itu dilakukan ketika berdiri di dalam salat wajib. Nah, maca Fatihah. Berikutnya wa ayusmi alan yento aweh krungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewene musolli al qiraata ing wacan ya. Fatihah mulai dari bismillah sampai waladhdallin amin, kupinge dhewe kudu krungu. Ya, gak oleh becik penjenengan menjadi imam atau menjadi makmum. Sapi tentu bu kurungune kupinge awake dhewe iki. Bahkan kupingku budek. Nyapa curuke akeh. Kira-kira wong nang andinge krungu. Allahu Akbar. Bar maca apa jenenge doa iftitah membaca Fatihah. Elek-eleke kupinge dhewe niki krungu niki sak menten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kuwi kupinge dhewe krungu. Di bawah itu tidak dengar. Masalah kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah, bukan mengangan-angan, bukan membatin Fatihah. Maka orang sholat harus membaca. Konsekuensi daripada membaca adalah mengeluarkan suara dan telinga sendiri mendengar semua hurufnya. Maka nggak boleh cuman umi-umi tidak mengeluarkan suara. Allahu Akbar. Belas orang mentok suara mending umi-umi tok. Jajal sampean maca Fatihah gak sanget tok suara kula dadine kan umi-umi tok. Allahu Akbar. Belas orang metu suarane tadi iki. Berarti itu bukan membaca Fatihah. Itu namanya umi-umi Fatihah itu. Lah yang kita pelajari, yang kita terapkan ini adalah membaca. Konsekuensi daripada membaca yang pertama adalah mengeluarkan suara. Kedua, telinga sendiri mendengar. Ya. Lateng mriki malah dipun dawahaken wa yusmi'a nafsahu al-qiraata. Niku kabeh hurufnya harus terdengar, mulai dari bismillah sampai waladhdallin amin niki kudu krungu kabeh ning kupinge dhewe. Enggak boleh yang satu dibatin, yang satu apa? Yang separuh dibatin, yang separuh dibaca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga tidak boleh. Kebiasaan jenengan ngoten nggih. Jajal-jajal praktekno Bu. Ini harus praktek, enggak praktek jenengan mboten paham. Kebiasaannya wong maca Fatihah ning dalam salat bagaimana?
Mulai enten sing ngeten. Ini yang salah niki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada enggak yang seperti itu? Itu yang keliru. Ya. Pasti itu umum. Lenggih kok. Nggih mboten? Nggih itu, umum itu. Lah, sekarang kita jangan mengikuti yang umum yang salah tadi, tapi umum yang benar. Baca Fatihah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Telinga sendiri mendengar, mulut kita berucap. Yang enggak boleh yang satu dibaca, yang satu tidak tadi. Niki sing umume jenengan ngoten nek teng dalem apa nek salat subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kur bismillah tok terus ngadeg rada suwi terus Allahu Akbar rukuk. Ya enggak boleh, Bu. Praktekkan sholat ini agar sholat kita itu bermutu dan berkualitas ya. Makanya hal yastawil ladina ya lamuna wal ladina la ya lamun. Wong ngerti karo gak ngerti napa padha ya ora padha jawabe. Orang semakin ngerti maka harganya semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi tidak cukup demikian saja. Pas ngerti terus ya nanti ngertinya harus menyeluruh. Dikarenakan dalam hal ibadah itu innallaha yangduru a'malakum basawwarakum innallaha la yangduru a'malakum basawwarakum walakinnallaha yangduru qulubakum bani yatakum. Tata cara sholat kita pelajari, hukumnya wajib untuk membenarkan sholat kita. Tapi apabila sudah belajar tetap gak paham, salah-salah ritek, yang penting atine khusuk karo manane tapi hati niki antep tenan, itu yang menjadi baik. Karena Allah tidak pernah melihat bagaimana engkau melaksanakan ibadah. Innallaha la yangduru a'malakum, amal apa yang engkau lakukan dan bagaimana engkau melakukan ibadah. Wasawarakum walakinnallaha yangduru qulubakum wa niyatakum, tapi Allah melihat hati dan niatmu. Pokoknya hati niki sing tenanan nggih. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa la yukhalan ora nyelani Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyun kang liya. Membaca Fatihah tidak boleh disela-selani dengan zikir yang lain kecuali dua yang tadi saya jelaskan. Pertama, apa? Menjawab aminnya Fatihahnya imam. Yang kedua, menjawab bersihnya orang yang sedang bersin atau kita sendiri yang sedang bersin. Selain itu tidak boleh. Nah, makanya orang sholat lagi enak-enak sholat, roro cecek teblok kon dhuwur wong sampean iki wedine iki karo cecek. Pok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, maka sholatnya menjadi batal. Lagi teko iya karena berdua iya karena sain terus sampean ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena sesuatu terjadi mengagetkan panjenengan, maka sholatnya menjadi batal. Ya, to mendung-mendung gitu. Allahu Akbar. Sholatnya neng kamar ya, roro neng dhuwur lap-lap tiyer, jenengan kan kaget to. Wong jenengan kan rata-rata kena penyakit kagetologi itu. Dadi nek tiyer iki kaget jumbul. Tiyer kaget terus innalillah. Sing latah mboten ejaran. Maka ya orang-orang dulu nek latah itu seperti itu. Dari sini ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan masalah ini, monggo. Masalah berkaitan dengan bacaan Fatihah dan yang tadi dengan bacaan takbiratul ihram. Pertanyaan Anda itu sangat penting sekali bagi kami dan bagi yang hadir yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras.
suara dari masjid itu bisa kita. Apakah kalau kita menjawabnya dengan baik dan ulang-ulang kan kita mendengarkan itu, nah itu membatalkan apa tidak? Jenengan sholat seperti saat ini. Saat ini ku manjingi sholat asar itu 2:30. 2:30 mancing sholat asar itu sudah masuk. Tapi azannya di masjid jam 3 azan, gitu. Baru azan. Padahal mancingnya 2:30. Tapi azannya masjid mesti jam 3. Ketika jam 2:30 kita melakukan jam 3 kurang 1/4 atau jam jam ketika sudah masuk waktunya sholat kamu melakukan sholat, ketika sholat terus kamu mendengarkan azan, iya. Ada bacaan innalillahi itu. Ya, kita kan terdiam terus mendengarkan gitu loh Pak. Apakah juga membatalkan? Iya, iya. Ketika sholat terdengar pengumuman orang meninggal dunia. Ngoten. Ketika kita juga membaca Fatihah. Lah iya. Pada umumnya ketika kita sholat konten mawon lah. Ya. Ketika jenengan sholat mendengar pengumuman orang meninggal dunia, ketepaan jenengan pas membaca Fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Masrukan saniki leres-leres sampun mati. Saman kaget, angen-angen loh. Kelak yo Pak kan sing ngaji inna lillahi, maka batal sholatnya jenengan. Kalau dalam hati berarti tidak. Kalau dalam hati berarti tidak membatalkan. Batin boten batal. Loh nek batin batal repot pun jenengan. Jenengan batin boten batal. Krungu inna terus jawab inna batin. Boten batal niku. Tapi salate jenengan boten khusyuk. Contoh mawon nggih ngeten iki. Saman sholat ngasar masjid adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, saman jawab mbok batin Allahu Akbar Allahu Akbar dalam hati, maka sholatnya tidak batal. Tapi dengan pas sholat ada orang adzan kamu jawab, ya sholatnya menjadi batal. Sholat oleh sak rakaat masjid adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, saman jawab Allahu Akbar Allahu Akbar, maka menjadi batal. Makanya batin ini muni napa mawon di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Jenengan kan gemene kan yo batin to Bu. Nggih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jagong pira ya? Alhamdulillah tak delok buku kok jagonge 50. Kan seperti itu. Batin kita kan ngomong pura dhewe apa nek usum jagongan ngeten iki. Niku jagongan kuwatah Bu. Kuwatah Bu. 3 tempat saya untuk hari ini. Ya. Jadi kadang sholat zuhur yo kelingan jagong. Ya engko jagongnya ya apa? Ngaji jagong. Kelingan paling. Urung diundang kalih rayine Pak Zainal. Ngasar iki jam 4 mestinya ada selamatan. Saya enggak bisa hadir. Abot jenengan Bu. Samene kae ditimbang kan abot. Jadi seperti itu ya. Berbicara dalam hati tidak batal, tapi kalau dinyatakan menjadi batal. Ya. Kalau disuarakan, ya. Ya. Sudah waktunya masih sholat, terus kita masih belum adzan, terus kita sholat tadi, terus mendengar adzan itu boleh dilanjutkan? Ya. Ketika kita sholat mendengar adzan, apakah sholat kita harus berhenti? Tidak, lanjutkan sholat. Lanjutkan sholat. Adzan itu bagian daripada sunnah. Sunnah orang sebelum melakukan sholat itu ada 2. Yang pertama adzan, yang kedua iqomah. Nek arep sholat disunahno adzan karo iqomah. Lah terus pertanyaannya, Pak kalau sholatnya sendiri bagaimana? Tetap kesunahan itu berlaku untuk sholat sendiri atau sholat berjamaah. Utamanya sholat berjamaah. Jenengan kok sholat ijian ning omah adzan sik Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, adzan
dalam sholatan rumah. Nanti suami jenengan dengar lah sawen, ya Allah solikahnya istriku, mesti ngono. Azan terus qomat, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi kalau jenengan salat di rumah dengan adzan, ya teruskan salatnya, enggak perlu untuk menunggu. Nek mbok tinggal jawab malah batal. Jadi teruskan. Ada yang lain silakan. Ayo, pandai-pandai bertanya. Ya. Dalam? Oh ya. Agak keras. Ada yang lama, yang standar. Standarnya takbiratul ihram itu sejauh mana? Ini penting Bu. Ditanyakan oleh mbaknya. Standarnya takbiratul ihram. Seperti standarnya takbiratul ihram seperti di dalam aturan niat. Apabila kita melaksanakan sholat wajib, maka di dalam takbirnya harus menyimpulkan 3 perkara. Kemarin syaratnya niat yang kemarin itu loh. Pertama, menyengaja melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholat. Yang ketiga, menfardukan sholat. Ini kan penting. Standarnya yaitu ketika mulut kita Allah, hati kita menyimpulkan 3 niat. Saya menyengaja melakukan sholat asar karena wajib karena Allah akbar. Allahu akbar. Lah dari kira-kira waktu 3 detik itu menyimpulkan 3 niat tadi bisa enggak? Bisa enggak? Ketika takbir mulut berucap Allahu akbar, di tengah-tengah kita baca Allah. Ini kan hati kita menyimpulkan saya niat melakukan sholat maghrib wajib karena Allah. Menyimpulkan 3 ini kira-kira 3 detik cukup gak? Cukup ya. Allah. Jadi lambene muni Allah, artine niat aku nyengojo niat ingsun sholat maghrib fardu krana Allah taala. Wis ngono lho. Di dalam hatinya itu terus akbar. Itu standarnya. Lama terus nek kesuwen nih berarti jenengan was-was toh. Takbir lah kok ada 1 menit. Allah. Iki takbir apa? Ya, atau terlalu cepat. Terlalu cepat itu bagi orang yang sudah bisa menyimpulkan niat itu bisa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ya. Allahu akbar. Ini standarnya apa tadi? Allahu akbar. Karena apa? Di dalam takbir wajib menyimpulkan 3 nih, mengumpulkan 3 niat. Nah, ini 3 niatmu dilebokno kabeh dalam hati. Yang pertama menyengaja melakukan sholat, menentukan sholat. Yang ketiga menfardukan sholat. Itu dalam halaman berapa itu? Itu standarnya takbir yaitu. Sekarang kalau cepat bagaimana? Allahu akbar. Kira-kira ini kurang dadi niat niku. Kalau jenengan terlalu cepat, nggih. Allahu akbar. Kira-kira urung dereng niku. Berarti itu bukan standarnya itu. Nah, meskipun ada aliran-aliran apa ya? Sing aneh-aneh sakniki niki. Kan sakniki kan wakeh tebu aliran-aliran bermunculan nih. Yang baru-baru sing aneh-aneh itu. Jadi itu standarnya. Ada yang lain? Ya, bentar. Ya. Bagaimana? Kalau kita menjadi makmum, kalau imamnya pakai doa kunut, ikut saja doa kunut. Kalau imamnya tidak pakai doa kunut, ya gak usah pakai doa kunut. Nah, kunut itu dalam satu riwayat Rasulullah pernah melaksanakan kunut itu sampai di akhir hayat, ada hadisnya.
Terus ada yang mengatakan kunut itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika pada bulan Ramadan, pernah ada. Sekarang itu ngeten lho yang penting niku. Yang namanya sunnah. Perilaku apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah meskipun hanya satu kali, maka hukumnya menjadi sunnah. Contoh poso Senin Kemis. Apa mesti Kanjeng Nabi ini hari Senin itu pasti puasa? Kalau hari Kamis pasti puasa? Tidak. Ya Rasulullah pernah puasa di hari Senin, terus sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin? Karena hari Senin adalah yauma wulitu, hari aku dilahirkan. Makanya wong Jawa podo semangat kabeh mosone tiron. Kanjeng Nabi tiap hari Senin, ketika di hari Senin pernah puasa, ketika ditanya ternyata niatnya adalah yauma wulitu, itu adalah hari kelahiranku. Caranya merayakan hari kelahirannya Rasulullah. Terus puasa Kamis, ditanya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau puasa hari Kamis? Hari Kamis itu hari diangkatnya amal-amal kita. Saya lebih suka kalau nanti amal saya yang terakhir ini baik di hari Kamis. Kemis, nek dina Kemis kan amal diunggahno sowana ngene Gusti Allah. Amal mingguan, catatan mingguan jenengan, ibadah jenengan dan durhaka penjenengan itu banyak mana? Niku hari Kamis. Maka Rasulullah suka melakukan puasa di hari Kamis, amalnya ditutup dengan puasa. Apakah setiap hari Kamis jamnya? Tidak juga. Jadi sesuatu yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah meskipun hanya satu kali, ini tetap menjadi sunnah. Lah kalau kita sholat di masjid Pak, imamnya gak pakai kunut, ya gak sanggup kunut ya apa-apa. Lah nek imamnya pakai kunut, ya melok kunut. Ya. Kalau imam gak kunut, jenengan kunut dhewe bagaimana? Imamnya langsung sujud. Lah kok sampean maca kunut dewi? Ya, kunut dewi. Maka apabila jenengan tertinggal 2 rukun, jamaahnya batal, salatnya tidak batal. Salatnya panggasa, tapi salatnya jamaah menjadi batal. Ya itu. Ngoten nggih. Nah, yang belakang yang mau tanya tadi. Ya, keras. Ya. Untuk lafaz tawafnya sendiri, itu kan secara kaidah tajwid itu kan hanya satu gitu. Kadang-kadang banyak imam itu panjang sekali. Allah Akbar. Itu perbedaan dari kaidah tajwid. Itu secara lafaz Allah. Terus di Al-Fatihah. Kalau bersama masuk dalam Al-Fatihah, kadang-kadang kita mendengar itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sudah nggak boleh. Karena imam itu bacaannya satu ayat. Kadang misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim memasukkan ke nun, karena kan nggak boleh. Terus ketika jadi perbedaan huruf alhamdulillah, kadang mungkin yang sepuh kadang mungkin karena ini ya manusia jadinya alhamdulillah. Jadi terus ainnya juga alhamdulillah lebih alamin atau malamin gitu. Ya sudah bisa diterima pertanyaannya. Bagaimana kalau ketika takbir yang dipanjangkan, kalau A-nya, alifnya lafaz jalalah ini nggak boleh dikarenakan taghayyurul makna. Allahu Akbar ini artinya akan berubah. Apakah Allah itu maha besar? Artinya karena memanjangkan alifnya. Tapi kalau lafaz Allah memang itu dibaca, meskipun dibaca panjang tidak merubah Nah, yang kedua memang lafzul jalalah, lafaznya Allah itu bacaannya panjang. Allah seberapapun panjang ini tetap tidak merubah makna, maka tidak sampai ke membatalkan sholat, diperbolehkan. Terus berikutnya tentang bacaan orang yang dalam membaca keliru. Nah, mergano ngain nganjuk karo ngain wong Arab itu kan tidak sama. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, ngain nganjuk.
karena tidak ada kefasihan. Apakah itu boleh? Boleh bagi orang yang tidak memiliki maksud untuk menghinakan bacaan Al-Quran. Contohnya orang sepuh-sepuh niki lek ngaji dawa ndek kan pun boten titen gitu dawa ndek ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang bisa seperti itu, kadang-kadang tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Tapi kalau memang bisanya seperti itu dan dia tidak memiliki niatan untuk menghinakan Al-Quran, maka boleh, sah sholatnya. Yang ditanyakan kan itu ya, maka tetap sah sholatnya. Lah nek maca Al-Quran mbok kon tartil kabeh, wong sakmene kai kemampuan sholatnya sendiri. Napa meleh belajare mun sepuh-sepuh. Belajar mun sepuh niku resikone luar biasa, Bu. Pun sepuh niku kan fasih boten saged gitu. Wong jenenge hidayah Gusti Allah itu datangnya juga sewaktu-waktu. Nggih. Diwarai kabirau nek muni kleru kok. Dok kabirau rabi 8 ngono nek muni. Cak kabirau malah rabi 8. Ya kadang-kadang memang kesulitan dalam kita mengajari orang. Ada beberapa jamaah pengajian saya yang sampai saat ini tidak mampu membaca Al-Quran, tidak punya hafalan, tidak mampu menghafal, tidak mampu membaca Al-Quran. Itu ada jamaah saya sampai sekarang. Jaler bung nontrite, maca Quran yo gak iso, maca tulisan Arab yo ora iso, apalan yo ora duwe. Nek ngono terus nek salat piye? Yo ngikut saja pokok salat. Isone yo Qur'an Allahu Akbar karo maca Fatihah mergakno sering krungu. Liyane niku pun mboten saged, Bu. Allahu Akbar. Maca Fatihah niku pun banyak yang keliru ya. Terus ruko, terus itidal yo kon meneng tak mawon. Apakah boleh seperti itu? Kalau memang kemampuannya seperti itu ya tetap diperbolehkan. Tapi jangan terus kita sembrono. Wes tak sing gampang-gampang ra ngerti yo ben. Makanya orang bodoh itu ada dua, Bu. Wong bodoh niku dibagi menjadi dua. Ada yang kusur, ada yang ghairul kusur. Kusur ke PPK. Seperti jenengan nih urip teng Candirejo niki, teng perumahan Candirejo, cedek masjid, gitu. Cedek kali Mas Zainal, kali Pak Husaini, cedek semua. Niki nek jenengan salate iki kliru, ini untuk diampuni oleh Allah sangat berat sekali. Mereka anak sana PPK sembrono. Wes cedek karo ulama tapi tidak mau mencari ilmu, itu namanya kusur. Ya lah, orang bodoh yang kusur itu sekali sholatnya tidak sah dihukumi tidak sah. Yang kedua wong bodoh sing ghairul kusur. Enek wong bodoh wis ngaji bendina yo ngaji terus tapi pancen apa ya rada telmi wong. Telat pikir nek diulangi gak patek paham, Bu. Jadi sholatnya panggah keliru mawon, itu dihitung benar sholatnya. Karena sudah ada jenisnya usaha. Maka manfaat daripada ngaji seperti sore ini adalah mengesahkan hukumnya ibadah yang selama ini salah oleh pangapura. Ya. Jadi orang bodoh itu ada dua, sembrono karo ora sembrono. Sing sembrono niki ibadahnya nek salah ya tetap salah, tapi sing gak sembrono nek salah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mungkin itu iya. Lupa jumlah rakaat dan meninggalkan rukunnya sholat. Iya. Fatihah karena Fatihah itu kan rukun daripada sholat. Kalau jenengan meninggalkan rukunnya sholat, maka jenengan ketika ingat wajib menggantinya. Wajib mengganti daripada rukun yang kita tinggalkan. Ya, begitu. Dalam
Nanti ada keterangan tentang sujud sahwi, sing nyebabi sujud sahwi niku napa. Jadi tidak semuanya yang kepundil terus oleh diijoli nganggo sujud sahwi, tapi ada ketentuan-ketentuan tentang sujud sahwi. Bijing dipun praktekaken apa itu yang namanya sujud sahwi itu apa? Sahwi itu maknanya lupa. Sujud karena lupa. Lupa apa? Lupa melakukan sesuatu yang menjadi rukun apa? Rukun apa? Rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah. Rukun-rukun sing bangsa fi'liyah. Nanti ada kita bahas di pas waktunya saja. Di situ ada yang mewajibkan orang itu melaksanakan sujud sahwi. Itu ada. Sujud sahwi halaman 73. Nanti ada. Mungkin itu waktunya sudah habis. Kita tutup bersama dengan bacaan doa. Mohon maaf bila ada keterangan yang kurang bisa untuk dipaham. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.